Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Roy itu ya selalu begitu. Dan seperti kaset kusut yang diulang-ulang terus dan gak bisa dijawab. dengan namanya narasi yang sama. Kan kalau kita melihat ya, kalau pengen melihat, lihatlah aslinya. Ya, di situ ada watermark. Apa yang dia katakan. Yang ditunjukkan, dan itu akan dibuka oleh Pak Jokowi nanti di mana? Di pengadilan. Udah bohong di depan publik. Jadi apa yang dikatakan, saya sudah katakan sekian ijazah ini yang saya yakin itu asli. Lah ya itu. Tapi dia mengatakan palsu karena dia tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Jadi ya, dan itu selalu didenial oleh mereka. Yang kedua, ini agak menyedihkan, pedih saya, tapi bukan pedih seperti bahwa saya pedih negara ini kok terjerembab kembali ke lumpur ketertutupan, lumpur manipulasi, lumpur otoritarianisme, ya, di mana orang hanya ingin menanyakan keaslian ijazah presidennya, ditersangkakan. Basic questions, mana file aslinya? Jadi saudara JS pun meneliti file yang tidak asli. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Persidangan-persidangan di pengadilan negeri yang sudah kami lalui hampir 4 tahun ini semua membuahkan kepedihan dan kekecewaan. Kami mulanya mengira bahwa peradilan di Komisi Informasi Publik ini akan berbeda begitu. Mestinya sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana menghadapi persidangan ke depan. Kalaupun nanti ada gelar perkara khusus, ya mereka juga harus menyiapkan persiapan-persiapan itu. Pasti semakin menguatkan, membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bonatua, disampaikan oleh Bon Jovi, dan juga kelompok-kelompok anasir pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, itu selalu saja tidak memiliki dasar yang kuat. Ijazah Jokowi kembali menemui jalan buntu. Gugatan Bon Jovi dan Bonatua ditolak Majelis Komisi Informasi Publik. Administrasi dianggap tak terpenuhi, gugatan pun runtuh sebelum berdiri. Apakah ini kemenangan untuk Jokowi? Dan akankah polemik ijazah Jokowi segera berakhir? Saya Yanufus, inilah Interupsi. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama dengan saya 4 narasumber pada malam hari ini yang selalu lalu lalang di layar kaca Anda. Tentu saja ya tersangka fitnah ijazah Jokowi Bang Roy Suryo. Malam Mbak ya. Terima kasih Bang sudah mampir malam hari ini dan juga di sebelah kiri saya ada co-founder dan juga peneliti Bon Jovi Lukas Luarso. Selamat malam Bang Lukas. Tadi kita lihat di video awal ya ada Anda yang memberikan keterangan ya usai penolakan pemohonan. Dan sebelah kanan saya ada Ketua Umum Rampai Nusantara Bang Mardiansyah Semar. Bang, terima kasih kotak-kotak malam hari ini. Iya, kotak-kotak kita. Dan juga ada Bang Andi Azwan, Ketum Jokowi Mania. Terima kasih Bang. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir malam hari ini meskipun katanya kurang enak badan ya Bang. Siap. Baik. Abang-abang semuanya narasumber yang hadir di sini, Anda boleh berdebat, Anda boleh adu argumen, tapi jangan lupa untuk katakan interupsi. Interupsi. Terima kasih Bang Roy. Saya tertarik sekali untuk langsung ke Anda ini pada malam hari ini. Permohonannya ditolak. Tapi kalau dihitung-hitung seolah-olah ini kayaknya Pak Jokowi menang 4-0 nih Bang. Siapa bilang menang 4-0? Oh, enggak lah. Orang harus memahami yang namanya Komisi Informasi Pusat dan persidangannya. Itu kan amanah dari Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008. Di mana ini adalah seperti persidangan, tapi ini sebenarnya adalah sebuah kuasi yudisial. Kuasi yudisial itu tidak seperti sidang yang outputnya adalah menang kalah. Bukan. Output dari KIP itu dibuka atau dikecualikan. Dibuka atau dikecualikan? Ya, jadi ketika misalnya ada permohonan Dr. Bonatua, itu baru satu yang kemudian itu waktu itu dikecualikan.
atau tidak dibuka, yaitu Polda Metro Jaya. Oke. Gugatannya banyak. Ada yang ke KPU Jakarta, ada yang ke KPU Pusat, ada yang ke KPU di Surakarta, ada yang kemudian ke ANRI. Ya, sama dengan teman-teman dari Bon Jovi. Ini juga gugatannya banyak. Ada ke UGM, ada juga ke Polda Metro Jaya juga. Nah, masing-masing itu nanti ada putusan, dan ini baru putusan sela, Mbak. Orang harus tahu yang namanya putusan sela itu bukan putusan yang terakhir. Polda Metro Jaya yang kebetulan saya ada di dalam persidangan itu, ya, itu adalah karena sebenarnya kisruhnya itu ada ketika pada pengiriman email yang tidak diterima oleh unit yang bersangkutan di Polda Metro Jaya. Jadi kayak di pingpong suratnya, baru kemudian dikirimkan lagi, dianggap waktunya nggak cukup. Karena waktunya nggak cukup, kemudian tidak bisa diterima. Tapi kan ini seolah-olah memperlambat proses pembuktian ijazah aslinya, Bang. Kalau memperlambat dan enggak sebenarnya. Karena kan kalau katanya itu berlangsung di Polda, kita kan juga nunggu. Mana gelar perkara khusus, mana pemeriksaan ahli-ahli yang kita ajukan, mana pemeriksaan saksi-saksi yang ada charge yang kita ajukan, mana pemeriksaan dari klaster pertama yang 5 orang, itu juga belum ada kan. Nah, jadi kan nggak bisa berjalan sebelum ada itu. Jadi ini sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi justru Mbak yang penting, ini justru membuka. Satu, ya ternyata ada pemusnahan berkas dokumen. Memang bukan ijazahnya. Tapi permasalahan berkas dokumen yang itu tidak sesuai dengan masa retensi. Mana kemudian Polda Metro ngakuin kalau ternyata sarjana muda, ya yudisialnya, yudisiumnya, bukan sarjana. Jadi kan makin banyak terbuka. Jadi dan nanti menurut Anda nggak masalah ya berarti sama sekali tidak masalah, dan itu justru membuka nanti poin-poin baru yang akan sangat berguna bagi persidangan. Oke, saya ke Bang Mardiansyah. Bang, setuju nggak soal Jokowi menang telak? Hitung-hitung 4-0 nih udah. Iya, kalau tadi kita lihat ya di pembuka itu, ibu-ibu pendukungnya Roy Suryo itu bilang pedih dan sakit. Artinya apa tuh kalau Anda Jadi tafsirkan? kalau misalnya kita representasikan itu kelompok Roy Suryo, ya itulah pedih dan sakit. Nah, persoalan bahwa menang kalah menurut kami juga nggak terlalu penting juga, bahwa sekarang ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan sudah tersangka, proses sudah jalan. Sejak awal kami sampaikan soal sidang KIP itu menghabiskan energi saja. Jauh lebih pas kalau teman-teman ini, Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah jadi tersangka, menyiapkan energi yang besar untuk melakukan perlawanan di peradilan, kan gitu loh. Jadi kalau misalnya Bang Lukas dan teman-teman ini menghabiskan energi saja nih, Bang iya, orang Lukas. pedih dan sakit kok tadi. Pedih dan sakit katanya, Pak. Iya, itu dibantah aja tuh kawannya sendiri loh tadi. Nggak punya energi ya, nggak perlu dihabisin. Iya. Jadi kalau menurut Bang Mardiansyah apa nih yang sebenarnya harus dilakukan oleh tim Bon Jovi? Ya, saya tidak mau mencampuri juga ya soal internalnya Bon Jovi, Doro Soyo dan kawan-kawan gitu. Tapi menurut pandangan kami, sejak awal itu memang nggak ada guna. Jadi kalau sekarang diputuskan bahwa akhirnya ditolak gitu ya secara keseluruhan, itu kan membuktikan keyakinan kami bahwa itu memang menghabiskan energi. Kita berbaik hati untuk memberikan masukan ya, saran untuk memperkuat bukti, memperkuat perlawanan-perlawanan nanti di persidangan, sehingga dalam proses peradilan itu bisa terlihat mana yang memang betul-betul sekarang ini tipu menipu atau bicara soal fakta, kan begitu ya. Nah, nanti disitulah karena saya tetap meyakini bahwa hakim lah yang akan memutuskan ini. Baik, saya ke Bang Roy. Bang Roy dulu. Tadi kan dibilang buang-buang energi lah, buang-buang waktu lah. Justru kami memang energinya banyak banget. Nyatanya makin banyak orang-orang yang makin waras ya. Yang kayak teman-teman Bon Jovi, yang kemudian ada Dr. Lydia, ada kemudian ada Pak Lukas, ada kemudian Dr. Bonatua, terus kemudian ada Profesor Tono Saksono, ada Prof. Henry Subiakto yang kemudian muncul. Sementara di sana makin kecil jadinya jadi rempah-rempah semua. Oke, Bang Lukas, abang yang langsung ada di KIP, coba Bang silakan. Iya, energi sedikit komentar yang agak lucu dialog energi ini. Kalau memahami konsep energi dalam fisika itu ada konsep istilahnya entropi. Nah, entropi itu adalah bagaimana energi menyebar, memanifestasi menjadi alam semesta ini. Nah, artinya teman-teman relawan Jokowi ini kan memang tidak punya energi sebenarnya. Jadi mereka ini hidup dalam realm dunia pengkultusan. Jadi mereka kan hanya satu tujuannya, mengkultuskan Jokowi. Jadi mereka menganggap yang proses-proses persidangan, proses intelektual, proses penelitian ilmiah
dianggap tidak ada gunanya. Karena bagi mereka yang berguna hanya memuja dewanya. Nah, dewa yang pemuja Roy sebenarnya Suryo yang mengklaim dirinya peneliti nih. Padahal dia mengkultuskan Roy Suryo. Sekarang yang itu. substansi Mbak ya. Saya perlu jelaskan ya. Saya kebetulan jurnalis. Kita beri waktu Saya nggak dulu perlu untuk dipuja-puja, lain dengan sebelah. Sekarang itu tadi anggap saja jokes ya. Sekarang substansi. Jadi ini sebenarnya judul yang dipilih iNews ini, di interupsi ini tipikal clickbait. Tapi nggak apa-apa. Untuk memancing perhatian masyarakat agar masyarakat menonton dan terpicu emosinya. Enggak Bang, ini justru kesempatan Anda untuk membuktikan. Nah, Ya, jadi gini, apakah memang Jokowi tadi menang? sekilas sudah diuraikan oleh Roy Suryo. Tapi intinya bagi kami, bahkan bagi kami yang mengajukan gugutan, putusan setelah Komisi Informasi Pusat itu blessing in disguise. Semesta mendukung, ada ridho dari Allah. Artinya untuk membuka semua ini. Artinya apa? Kalau putusan setelah kemarin tidak membatal atau tidak menolak, artinya gugatan yang kami ajukan akan selesai Desember ini. Putusan adjudikasi KIP barangkali akhir Desember ini akan selesai. Dan itunya nggak seru karena dengan ditolaknya khusus Polda Metro Jaya. Jadi yang akan ada 5. Nah, Polda Metro Jaya akan baru bisa selesai paling cepat Februari atau bahkan Maret. Nah, jadi gini, ini kalau mengikuti logika polisi ada klaster kan, klaster tersangka. Ini klaster 1, terus ada klaster 2 yang 5. Ini ada klaster Polda Metro dan klaster KPU dan klaster UGM. Nah, klaster yang kemarin ya, klaster Polda Metro Jaya ini betul-betul itu murni ketidakbecusan, ketidakkompetenan PPID Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya itu semula belum punya apa yang disebut formulir untuk bagi publik untuk mengadu. Jadi ketika secara prosedural kami dianggap tidak mengikuti aturan waktu 30 hari, itu salah besar. Karena kami mengajukan permohonan informasi ke Polda Metro Jaya itu sejak tanggal 27 Agustus. Tidak ditanggapi selama lebih dari sebulan. Kemudian tanggal 3 Oktober kami mengajukan keberatan. Tidak ditanggapi juga ya. Nah, kemudian berarti Bang, Anda menilai bahwa pihak kepolisian ini tidak berkompeten dalam menangani kasus ini. Tidak kompeten. Apakah ada pengaruh dari kontrol kekuasaan di sana? Mungkin karena kekuasaan tidak terlalu mempedulikan informasi ya. Mereka kan hanya peduli dengan ada istilah self-serving untuk melayani diri sendiri. Coba saya ke Bang Andi dulu. Bang, dari awal tadi dibahas soal memuja Jokowi, kemudian juga pihak kepolisian tidak kompeten dalam menangani kasus ini dan lain-lain. Ya Ayah, kita ini bekerja secara efektif dan efisien. Kalau mereka banyak, ya kita ini efektif dan efisien dan kita mempunyai defense yang namanya catenatio kalau dalam bola. Dengan kata lain orangnya. Ya. Jadi artinya apa yang mereka katakan ini sudah terbukti juga di KIP kan. Tapi Roy Suryo ini kan kayaknya total football nih ya Bang ya. Ya jadi begini Ayah. Ya mau gimana lagi dia. Apalagi kalau dia katakan Lu lagi. Rempah-rempah doang. Kan begitu. Kita merasa bahwa banyak orang yang berpikiran waras, yang mendukung kita juga, yang alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tanah perdamaian. Kalau mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tanah sengketa, makanya disengketakan semua. Ya, tidak ada ujung-ujungnya untuk itu. Padahal kan kita melihat dikatakan nanti ada gelar perkara khusus. Yang ajukan siapa? Kan pihak mereka. Nah, diterimalah ya oleh Polda Metro Jaya dan akan bicara dengan Warosisdik. Kan kita menunggu juga seperti apa itu nantinya. Dengan keyakinan saya ya, mungkin dalam bulan ini itu sudah P21 untuk masalah itu. Kalau tidak ada gelar perkara khusus. Kenapa? Mereka juga mempersiapkan untuk bagaimana klaster 1 ini diperiksa. Dan juga mereka punya hak. Kenapa mereka tidak ditahan? Kan ada yang mengajukan sebagai saksi meringankan dan saksi ahli. Dan itu pun juga belum diperiksa. Jadi artinya ya sebaiknya apa kata kawan saya Bung Mardiansa ya kan. Ya kumpulkan aja energinya pada saat nanti di pengadilan. Tapi kata Bang Roy ngaco tadi itu. Benar Bang? Ngaco tadi yang dikatakan. Ngaco. Kenapa ngaco Bang? Tapi kita akan bahas Bang. Usai jeda ya Bang ya. Tetaplah di interupsi.
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Ada kembali di Interupsi pemirsa, kita masih akan bahas hasil keputusan sengketa ijazah Jokowi ke Bang Roy Suryo menanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Bang Andi Azwan. Silakan Bang. Jadi sama sekali ini nggak sia-sia. Disinilah sebenarnya pendidikan publik ya, pendidikan politik, pendidikan kejujuran bagi masyarakat terungkap. Kan jelas terungkap. Beberapa waktu yang lalu dalam sidang ya, itu terungkap bahwa UGM yang itu saya sangat menyayangkannya, kampus yang dulu mengaku PPID-nya juara 2 di seluruh Indonesia, nyatanya tidak bisa menjawab dan nggak ngerti jawab surat saja waktu itu nggak pakai kop surat, nggak pakai nama tanda tangan siapa yang jawab. Itu kan konyol banget. Institusi yang sudah lahir pada tahun 49 kok kayak gitu. KPUD Solo ya, kemudian tidak bisa menjelaskan soal retensi surat menyurat atau berkas. Di Polda Metro ya, kemudian waktu itu menjawab kalau itu yang disebutkan adalah yudisium sarjana muda. Banyak banget hal kayak gitu yang terungkap. Dan yang paling penting, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa ternyata semua legalisasi itu tidak pernah dilakukan autentifikasi. Jadi kalau namanya ada ijazah, makanya ijazah yang model-model palsu kayak gini ini bisa diterima. Ijazah tanpa watermark, tanpa emboss, itu kemudian bisa diterima. Karena apa? Karena ini belum pernah diautentifikasikan oleh ANRI. Andai kata ya ANRI, Arsip Nasional Indonesia, itu merisa mengautentifikasi, ini jelas fail. Jadi nggak perlu lagi ada orang yang kemudian dengan bangga bilang ini scan ijazah asli ya di ruang sebelah. Dan ternyata palsu. Bang Andi Azwan. Ya kalau kita melihat apa yang dikatakan Roy itu ya selalu begitu. Dan seperti kaset kusut yang diulang-ulang terus dan nggak bisa dijawab. Dengan namanya narasi yang sama. Kan kalau kita melihat ya, kalau pengen melihat, lihatlah aslinya, ya. Di situ ada watermark, apa yang dia katakan. Yang ditunjukkan, dan itu akan dibuka oleh Pak Jokowi nanti di mana? Di pengadilan. Udah bohong di depan publik. Jadi apa yang dikatakan, saya sudah katakan scan ijazah ini yang saya yakin itu asli. Lah ya itu. Tapi dia mengatakan palsu karena dia tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Jadi dan itu selalu didenial oleh mereka. Berani berbohong. Yang kedua, berani berbohong di depan dia tidak pernah mempunyai yang namanya ijazah dari alumni angkatannya Pak Jokowi. Yang ditampilkan di situ adalah ijazah di atasnya Pak Jokowi dan meterainya sangat berbeda karena tahun 1985 ada 4 gelombang, ada gelombang 1 Februari, gelombang Maret, gelombang Mei untuk gelombang kedua, Agustus itu gelombang 3 dan gelombang 4. Gelombang ketiga, gelombang 4. Sebentar Bang Roy. Kalau dia nggak bakal diam begitu. Karena dia udah merasa. Kita dengarkan dulu. Apa Bang? Kebohongannya dulu. Silakan. Apa pembohongannya lagi? Jadi gelombang 1 itu adalah angkatan di atas Pak Jokowi. Waduh, bohong apa lagi tuh? Itu di bulan Februari. Gak ada gunanya cerita itu. Kalau bulan Mei itu angkatan Pak Jokowi hanya 3 orang. Itu 7 Mei 85. Dan ini lulusan yang tercepat. 4,5 tahun hitungannya. Ya. Kalau bulan Agustus ada 3 orang. Ini cerita panjang. Di bulan ini. Untuk bulan November itu ada 14 orang. Gitu. Disitulah Pak Jokowi dan 14 orang itu di wisuda bersama-sama. Muter-muter gitu. Ya. Di situ selalu diperdebatkan masalah kemarin pun di TV sebelah mengenai meterai. Karena begini, Undang-Undang 13 November tahun 85 itu meterainya itu ada meterai yang merah, ada yang hijau. Peraturan baru berganti memang tidak pakai yang hijau, berlakunya adalah Januari 2006. Nah, berarti artinya banyak perubahan di tahun itu. 85 itu. Pak Jokowi itu adalah hijau. Asli, itu aja ya, udah. Artinya kalau bulan Februari, bulan Mei itu merah. Sebentar Bang Roy, tadi dikatakan Anda tidak membawa ijazah alumninya Pak Jokowi. Yang penting tuh lulusnya tahun berapa? 85 nih, 85. Asli 85. Asli 85. Ya. Nggak perlu dia angkatan berapa. Yang penting nih asli 85. Ini ada watermarknya, ini ada embossnya. Yang dibawa Andi Azwan dan ditontonkan ke depan publik. Yang dia ngaku, ini scan asli. Kayak sudah berani berbohong loh. Ini bohong betul kalau ini scan asli. Dan satu lagi, kok ya masih berani tampil. Tapi itu alasan Anda melaporkan Bang Andi hari ini? Iya, yang ada teman yang melaporkan. Oh, bukan Anda ya? Bukan, gak usah lah. Kita nggak berani dia melaporkan. Karena dia kan mantan
narapidana. Wih, ngaco, gak ada. Kalau udah 9 bulan kamu pernah. Gak ada, gak ada kalau dia hubungannya. melaporkan, maka dia pinter. Disuruh orang yang tersangka pula melaporkan. Artinya ini berbahaya buat mereka. Apakah itu nanti? Moderator, bagaimana kita kembali ke laptop ya? Baik. Ya, kembali ke soal inilah. Kita kembali ya. Yang jelas ini Dia palsu jelaskan lah. dia bilang palsu. Andi Asman Ya. menebarkan Iya. ijazah Ini merah palsu. ya. Ini angkatnya Pak Jokowi yang saya Ijazah katakan. palsu. Oke. 7 Mei. Boleh diperlihatkan ke kamera, Ya. Bang. Ya. Saya pakai Ada ini yang enggak? saya ini dulu yang ya. penting karena itu ijazahnya belum saya Jokowi, tagih. bukan ijazah orang lain lah. Ngapain ijazah orang lain? Nah, kemudian kalau ijazahnya Pak Jokowi itu adalah hijau, Iya. ya Mana udah? ini hijau. Udah kembali aja ke laptop lah, ini udah bohong, udah ketahuan bohong, Betul malu. nggak? Ini hijau. Malu lah, udah ketahuan bohong, malu. Maksudnya Malu dah. bohong-bohong di bagian apa, Bang? Bohong lah ketika di rakyat bersuara udah jelas betul. Ini scan asli. Loh, ini scan asli. Mana scan asli? Ini bukan scan asli. Ya kan gitu. Ini jelas hanya merupakan modifikasi dari tampilannya Dian Sandi. Oke. Gitu. Makanya kita Makanya kejar apa yang aja. dikatakan dia, Udah, semuanya ada bohong. 3 kata. Udah bohong lah. Ya, palsu, Udah. Iya. bohong, saya yang paling benar. Itulah. Udah ada Oke, baik. bohong dah. Kita kembali lagi Kembali ke laptop ya. kita Udah kembali jelas lagi ke bohong. soal persidangan Ya, jelas permohonan yang bohong. ditolak Bagus. tadi ya. Masih ada substansi katanya belum selesai oleh Belum Bang selesai, Lukas. masih Silakan. banyak Bang Lukas substansi. tadi Anda mau bahas soal apa tadi katanya? Substansi yang lebih penting ya. Jadi anggap saja debat antara dua figur ini hiburan ya. Ya, Nah, tapi itu bohongnya benar. Iya. Sekarang saya membawa kembali inti persoalan ya. Kesan bahwa majelis komisioner menolak gugatan. Menolak gugatan yang bagi kami blessing in disguise. Ya, jadi karena gugatan harus kita mulai lagi, kita akan memohon lagi ke Polda Metro Jaya. Selain mengulangi 8 permintaan dokumen yang dulu, kita tambah 3 dokumen baru yang kita minta. Dan ini kita akan cross check dengan UGM nanti konsistensinya. 1, kita tambahkan berita acara penyitaan. Ya. Kemudian kedua, izin penyitaan dari pengadilan. Apakah ketika polisi menyita 504 dokumen dari UGM atau kita tidak tahu dari mana aja itu banyak. Itu berbasis hukum. Ada basis hukumnya enggak? Putusan pengadilan, ya. Yang ketiga, kita akan pastikan daftar dokumen 504 dokumen yang disita dari UGM, yang UGM tidak mau memberikan merinci karena di blackout, dirahasiakan, ditutup hitam. Kami ingin pastikan apakah polisi mau memberikan kepada kami tanpa di blackout. Artinya kami akan tahu nanti 504 jenis dokumen itu apa. Nah, intinya begini. Yang aneh bagi kami adalah yang tersangka kan Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Kasus di Polda. Tapi kok yang disita malah dokumen? Ini mau membuat UGM jadi tersangka atau gimana? Kan nggak lazim. Barang-barang yang disita itu lazimnya dari tersangka. Kejahatannya gitu kan, bukti kejahatannya, handphone macam-macam. Tapi yang disita sampai 504, sayangnya kita tidak tahu rinciannya. Karena UGM sekali lagi merahasiakan. Itu yang kemudian ditegur oleh majelis komisioner sebagai blunder. UGM seperti anak kecil diingatkan, kalau Anda itu cuma diminta 20 dokumen, ya kasih saja 20, jangan malah nambah-nambah gitu. Tapi itu nggak akurat juga ya. Artinya begini, kenapa kita akhirnya terbuka ada 504 dokumen itu kan sebenarnya karena kami melakukan keberatan ke UGM, apa saja yang disita, dan mereka menyerahkan daftar itu, sayangnya dihitamkan. Nah, artinya ini nanti akan menarik ketika jadi betul disidangkan, walaupun secara pribadi, secara logika kayaknya nggak akan disidangkan ini. Ini untuk ganggu dia aja nih sebenarnya. Nah, nanti akan kita cross check bagaimana debat di sidang, debat pidana dengan debat ilmiah dokumen. Nanti akan bisa. Bang Mardiansyah, debat ilmiah dan debat pidana. Pertama saya mau respon tadi begini ya, ketika disampaikan bahwa ini penolakan yang disampaikan dalam sidang sengketa KIP itu tidak sia-sia. Biasanya memang dalam hal apapun, jika orang mengalami kegagalan tentu mengambil hikmahnya dia. Ya tetap gagal itu. Jadi kalau ada hikmahnya. pasti ada hikmahnya. Seringkali juga orang mengalami kecelakaan, untung nggak kena kakinya, untung nggak kena apanya, tapi pada substansinya bahwa itu ya kegagalan, itu kekalahan gitu. Jadi kalaupun tidak mau diakui, ya tetap orang melihatnya itu kegagalan. Itu tetap orang melihatnya kekalahan. Nah, saya sebenarnya tidak mau juga mencampuri internal Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ketika dia sampaikan bahwa pasukannya pendukung Pak Jokowi
sudah apa tadi, udah tidak solid, tidak kompak. Nah ini kan terbalik. L4. Tapi Bang Kan tadi dikatakan kita kan tahu misalnya Ahmad pengacara menuding-nuding Refli Harun, mulai saling tuding, kapalnya mulai oleng, semua publik tahu. Tapi kan dari hasil Publik sidang di tahu, KIP kan gitu ya. juga banyak kejanggalan-kejanggalan dari UGM misalnya tidak melibatkan pihak yang independen. Ya itu silakan aja dalam proses itu apa yang mau, kan begini ya, pasti orang kalah itu sakit. Orang kalah itu pedih iya. Jadi ketika dia merasa bahwa ada yang ingin dibangun narasinya bahwa kekalahan itu tidak tepat untuk dirinya, ya itu yang dilakukan gitu loh. Dia Bang sampaikan Roy. gitu loh. Jadi menurut saya, jadi ini pure publik, sakit, pedih. ya pastilah. Pastilah, Yang mana ada jelas sih yang gini, kalah enak tuh mana ada. Kebalik semua, Bang. Sebenarnya yang menyesali keblunderannya Andi Aswan di Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu itu banyak. YouTube mereka ada si Himpong itu, ada si Bill itu mengatakan ini memang. Oke, Anda sudah pegang poin-poinnya ya kenapa mereka mengatakan bahwa Anda sakit apa. Kita akan bahas selesai jeda tapi Bang. Gitu loh. Tetaplah di interupsi. Masih diinterupsi pemirsa, rasa sedih dan kepedihan katanya tadi Bang. Benar itu? Ya nggak apa-apa, itu kan ekspresi seseorang. Tadi ekspresi Bu Kurnia yang menyampaikan itu sah-sah saja. Kan kita nggak bisa kemudian menyuruh orang itu kemudian, harus senang semua, harus sedih semua. Kan nggak, boleh-boleh saja kan. Tapi kalau lihat ekspresi kayak dari dulu kan ya kayak gini-gini aja. Ya kan bisa kita. Dan sebenarnya kelihatan kok, dulu itu kan bukan hater ya. Pendukungnya Jokowi itu kan kelihatan betul nama-nama besar gitu. Ya kan gitu, yang dulu punya apa. Sekarang coba lihat, tinggal cuman secuil-cuil aja, remah-remah aja tinggal. Sedangkan bagi Karena cukup kita interupsi ya, cukup kita saja yang nama-nama besar itu nggak perlu lah nama ngurusin besarnya yang begini-gini sudah balik gitu. semua. Masa Nama ngurusin besarnya udah balik soal-soal semua, kan? sepele begini. Maksudnya gimana? Nama besar balik? Ini soal remeh-temeh. Orang sekarang Kita itu aja agak sudah males mulai sebenarnya. waras. Makin banyak yang waras ya. Itu. Ya yang nggak waras Roy Suryo aja. TV-nya tinggal Coro TV ya, tinggal mana itu. Roy Suryo aja Hostnya nggak juga waras. orangnya itu aja. Dan kemarin ada yang mau sempat buka baju. Ya itu sekarang teriak, saya belum dibayar, saya gitu belum loh. dibayar gitu. Siapa itu Bang? Bang Mardiansyah? Nggak ada lah, tapi yang pasti Bayaran begini. semua di sana Mbak. Yang pasti begini ya. Yang dibayar justru mereka dibayar. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Roy Suryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa itu bikin bukan keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, atau membawa gitu barang-barang inventaris negara, kan gitu ya, inventaris negara. Bukan, maksud saya, jangan juga menuding-nuding orang bohong-bohong, tapi reputasinya sendiri diragukan gitu loh. Pernyataannya gitu loh. Maksud saya, jangan kayak gitu. Kita kembali ke Mungkin lah publik percaya. Ini yang percaya untuk Ini kan fakta ya. Soal sedih dan pedih. Itu fakta loh. Sebentar, kita dengarkan dari Bang Lukas. Kalau kita sudah dengar dari Bang Roy. Meluruskan orang-orang nggak punya prestasi. pemahaman sedih dan pedih yang disampaikan Kurnia ya. Coba kita untuk tidak menyerang secara personal ya Bang. Pak Kurnia menyatakan sedih dan pedih itu personal itu ketika menjabat sebagai karena kekalahan. dan itu adalah inventaris negara dibayar pakai uang rakyat. Baik, sedih dan pedih karena silakan Bang Lukas dulu ya, kita dengarkan Bang Lukas terlebih dahulu. Saya nggak suka kalau dianggap personal, itu bukan sedih dan personal. pedih itu bukan karena gugatan ditolak. Jadi sedih dan pedih kondisi bangsa ini gitu. Jadi kok lembaga-lembaga negara berperilaku seperti itu tidak bisa menjadikan benteng bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Ini cerdas. Nah, kembali ke laptop ya. Ini yang ketiga, substansi yang ketiga. Jadi kami, Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi mengajukan gugatan ke KIP itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menyangkut catatan proses Jokowi mendapatkan ijazah ya dan akademik. Yang kedua yang penting adalah untuk mengetahui kinerja PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumen di lembaga-lembaga itu dan lembaga-lembaga khususnya. Jadi kita ingin mengevaluasi kinerja pengelola informasi publik ya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bagi bangsa ini untuk
terus menegakkan demokrasi dan keterbukaan. Nah, kita pada poin yang kedua ya. Jadi dari dua Tujuan yang sidang mendukung kita baru dua sidang ya. Seolah-olah meneliti betul gitu loh. Padahal ada juga dua sidang ya. niat politiknya banyak itu. Orang nggak punya prestasi ini. Gitu loh. Konyol Kok nggak punya banget. prestasi? Kita ambilkan dulu. Silakan aja lah orangnya. Ya, Badut ini. Iya, Jadi gini ya. peneliti, tapi Yang pembelajaran tentang kinerja PPID itu kentara sekali di sidang-sidang KIP. Iya. Tidak Jangan adanya berlindung di balik peneliti konsistensi, lah. tidak adanya koordinasi, rendahnya pemahaman. Yang kemarin sidang mediasi dengan KPU ya, 3 KPU itu menunjukkan sekali tidak adanya koordinasi dan pemahaman tentang dokumen yang terbuka. Misalnya begini, salah satu kekonyolan paling lucu adalah ketika kami dimediasi untuk dengan KPU Solo. Ya. Jadi KPU Solo kan kita juga minta salinan ijazah Jokowi KPU Solo, tapi KPU Solo tidak memberikan sama sekali. Nah, kemudian kami Kalau menurut Anda kenapa itu? Nah, itu yang paling lucu karena gini, ketika mereka alasan mereka karena itu sedang diuji konsekuensi. Tapi kalau dugaan Anda? Dugaan saya begini, enggak, pertanyaan saya ke mereka lucu ini. Loh, Anda ini ibarat struktur kepolisian, Anda ini Polres. Nah, KPU Pusat, Mabes Polri-nya itu sudah ngasih salinan ijazah. Kemudian Kapolda DKI sudah ngasih salinan ijazah. Lah ini Polres Solo kok nggak mau ngasih? Jawabannya apa, Bang? Alasannya kami masih uji konsekuensi. Oke, jadi dengan adanya semua alasan-alasan dari banyak pihak, ini Anda ada dugaan-dugaan nggak Ada terkait? dugaan itu tidak kompeten. Tidak kompeten. Kemudian tidak ada koordinasi dan kemudian tidak mau kerja dengan benar. Oke. Oke. Ya kalau kalah Nah, ya menurut Anda begitu. mungkin apakah mereka menghargai Pak Jokowi yang dulu pernah menjabat sebagai presiden, mengikuti aturan yang ada, atau seperti apa? Dugaan saya worst scenario memang begitu, ada konspirasi untuk melindungi. Tapi saya lebih yang kedua sih, karena saya tidak suka teori konspirasi. Apa yang kedua? Yang kedua adalah mereka ingin menyelamatkan diri juga. Oke, baik. Bang Andi, konspirasi katanya. Apa menurut Anda ini karena memang banyak pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang real ijazahnya ini asli sebenarnya? Kalau orang kalah ya seperti itu, dilusi semua yang ada gitu loh. Semua akan disalah-salahkan oleh mereka. Konspirasi lah apa kan. Kan selalu begitu. Pokoknya apa yang kita berikan pasti dibilang palsu, bohong. Kan begitu. Ya memang bohong. Jadi selalu seperti itu yang dilakukan Ayah. Ketahuan. Apa yang dikatakan itu adalah menggiring opini publik kepada mereka. Inilah orang ketahuan bohong. Berlindung dari kata namanya penelitian. Padahal ini kan unsur-unsurnya ada politik. Tadi Bung Mardiansyah bilang, itu kan ada Roy Suryo juga. Ngomongin tentang Roy Suryo juga. Problemnya gini, Kan kita sebegitu. menghadapi negara ya. Oke, silakan. Kita menghadapi penyalahgunaan negara, inkompetensi aparat negara. Enggak, interupsi ya, jangan juga cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena soal kalah. Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Karena memang orang kalah sejak awal itu kan saya bilang ketika gugatan ditolak Ini kayak seperti kata usul dalam itu apa tempurung. seperti judul itu ya. Persis soal Jokowi menang kunjungannya, telak. kodok. Tadi saya nggak mau loh seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan dari KIP itu. Tapi saya melihat kata dalam tempurung bahwa persis nih, memang kayak kodok. orang-orang kalah itu Kayak tidak pernah berjiwa besar. Tak menelan Harusnya kan berjiwa Kata besar. menelan. Kalau kalah diperkuat lagi yang lain. Betul. Kalah pilpres bertarung lagi Bertarung yang lain 2029. Gitu, Oke. Jangan pengiran opini publik negatif. Seolah-olah jadi gaji Jadi dilusi aja pemikirannya. Baru yang dilusi masuk pemikirannya, Dan Bang. seakan-akan selalu berlindung di balik peneliti-peneliti. Tapi padahal tim suksesnya Roy Suryo juga kan gitu Tapi loh. penelitian Anda Sekaligus apa, aja Anda? itu jadi ini aja. Jadi Saya mau tanya Bang kuasa Roy dulu. hukumnya Roy Suryo Soal- gitu loh. Kacau Saya ini, mau tanya Bang Roy soal penelitian. Dan jawaban termul itu selalu tunggu pemilu tahun 2029. Bukan. Loh, dalam 5 Ya, tahun soalnya ini gini, kita tidak Jokowi- memedulikan pemilu. Apa? Pemilu 2024 Bon Jovi sudah itu kita tujuannya selesai. ini Tapi setelah terkesan pemilu mulia sekali. terlalu Toh. banyak kasus Padahal kita tahu di balik yang itu harus bukan kita itu persoalkan tujuan sebagai utamanya rakyat. Punya gitu loh. prestasi, orang nggak Tujuan benar, utamanya rekam bukan jejak itu tuh ya gitu kayak loh. gini nih. Prestasinya Roy Suryo apa? Prestasinya Roy Suryo? Ya, dengan dua orang. Tahanan 9 bulan, itu prestasi. Ya, itu prestasinya itu. Itu Udah prestasinya tuh, pengalaman. tahanan 9 bulan. Baik, saya ke Bang Roy. Tadi Anda mau mengatakan secara substansi tadi yang dikatakan oleh Bang Mardiansyah. Apa tanggapan Anda tadi, Bang? Iya, dia kan nggak bisa nanggepin apa yang ada. Jawabannya cuma gitu, tunggu sampai 2029. Jangankan tunggu 2029, yang 2024 aja pakai surat penyetaraan yang tidak sah kayak gini aja. Ya ini sekarang kita tanyakan, ini nanti akan terjawab oleh Dirjen Dikdasmen ya. Ketika Boleh. mereka Kalau mengatakan kalah nanti jangan ngambek lagi, kan gitu loh. akan dibuka. Jangan mutung lagi. Ya gitu. Jadi ini jelas ya. Boleh ada aja. orang yang tidak sah
menduduki posisi jabatan sekarang itu, ya kalau dimaksudkan ya jangan marah lah, itu nanti akan ada waktu ya, time will tell. Akan nggak perlu nunggu 2029. Oke, tadi dikatakan kalau kalah lagi gimana Bang, katanya publik kalah lagi berjuang lagi gitu, namanya bertarung, jangan kemudian ngeyel. Dan gitu. ini kesalahan analogi adalah dipikir bernegara itu kayak pertandingan sepak bola. Iya, menang kalah gitu. Nggak ada. Bernegara itu adalah persoalan pemikiran. Tapi bahwa ada beberapa bagaimana klaster yang kedaulatan dibangun rakyat pun ditegakkan, terbantahkan, demokrasi itu dijalankan. Sebentar, Bang Mardiansyah, kita dengarkan dulu Bang. Iya. Sebentar Bang, silakan. Ini problem logika idiotik itu kayak gini. Jadi seolah-olah bernegara itu cuma 5 tahun sekali. Ketika pemilu dan antara satu dan lain pemilu tidak ada terjadi apa-apa. Di antara pemilu dan satu yang kedua kan terjadi banyak kasus, terbongkar satu persatu. Nah itu yang bernegara yang betul itu selalu tiap hari, tiap bulan. Bang, coba Anda jelaskan analogi Anda sebenarnya itu seperti bisa apa? nggak ngomong? Kan sederhana begini ya. Ini dari awal ya, dari awal nih kita analogi ya. Kenapa akhirnya orang dibangun narasi soal kalah menang? Ketika dari awal Roy Suryo meyakini bahwa kasus ini tidak berproses secara hukum, berproses. Meyakini bahwa tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Kan begitu ya. Jadi maksud saya sekarang dari awal Bon Jovi meyakini betul KIP waktu sidang awal sengketa segala macam itu bahwa dia akan memperoleh apa yang dimau. Buktinya ditolak. Gitu loh. Jadi ini kan bukan analogi yang menurut saya apa yang disampaikan kan terbantahkan semua gitu loh. Jadi kalau misalnya memang merasa memang betul dan belum tercapai tujuannya monggo. Silakan. Tapi kalau 2029 kalau memang dia tidak lagi diwujudkan, tidak lagi misalnya memang diakomodir, diputuskan soal yang apa yang diinginkan, jangan pedih, jangan sedih. Bang, kita membahas bukurnya tuh saya agak terenyuh gitu. Diksinya tuh terbatas banget. Bang Mardiansyah, kita tadi membahas soal apa yang dikatakan oleh Bang Lukas soal konspirasi. Apakah memang banyak pihak-pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang pure ini adalah ijazah yang asli? Tapi kita akan bahas Bang usai jeda. Tetap di Pemirsa, ada masih diinterupsi, saya akan langsung tanyakan Bang, sebenarnya mau dibawa kemana sih kasus ini Bang? Bang Mardiansyah, sebenarnya tanya Roy Suryo-nya lah. Kan yang mencari-cari kan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau mau dari dibawa tim kemana? Pendukung Pak Jokowi, kalau buat kita sendiri, ini kan memang butuh kejelasan di publik. Dan kita sudah meyakini bahwa memang yang bisa memutuskan asli palsu itu pengadilan, itu hakim. Dan kita tunggu sana. Dan ada gimmick-gimmick ya, gimmick-gimmick Bon Jovi dan lain sebagainya, yang mengklaim peneliti, walaupun pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, boleh-boleh saja gitu. Tapi jangan juga akhirnya kelaminnya nggak jelas, seolah-olah tidak mendukung, profesional, independen, tapi semua yang dilakukan adalah bagian dari dukungan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah saya bicara soal konspirasi tadi yang dimaksud. Sekarang begini ya, semua pemimpin nasional kita, mantan pemimpin nasional itu memang harus dihormati. Kalau bicara soal dihormati, dihargai, semua dihormati. Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan lain sebagainya. Jadi jangan juga membangun narasi, saya sudah menduga memang setiap apapun yang ditolak atau tidak ditunaikan, yang diminta itu pasti akan dibangun narasi adanya konspirasi, adanya campur tangan kekuasaan dan lain sebagainya. Termasuk nanti juga, saya sudah wanti-wanti dari awal nih, kalau nanti sidang peradilannya digelar dan diputuskan Roy Suryo dan kawan-kawan bersalah, jangan juga membangun narasi yang lain seolah-olah bahwa ini diintervensi, dikriminalisasi dan lain sebagainya. Berjiwa besar sedikit lah, kan Jadi gitu ya. jawaban Anda untuk pertanyaan saya atas tadi yang dikatakan bahwa apakah memang banyak pihak-pihak yang masih menghargai Pak Jokowi sehingga ini atau memang ijazahnya asli? Ijazahnya asli 1000%. Asli 1000%. Kalau tanya ijazah asli, kalau menghargai, saya kira tidak cuma Pak Jokowi yang dihargai di Republik ini. Semua mantan pemimpin negara juga dihargai gitu loh. Dan itu tidak berpengaruh terhadap putusan ya. Karena putusannya. Oke, Bang Lukas, jadi penelitian Anda sebenarnya seperti apa ini keabsahannya? Jadi memperdebatkan ijazah asli atau palsu Jokowi itu sama-sama futile ya, sia-sia karena barangnya tidak pernah ada. Jadi saya punya rumusan kalimat begini. Jika ijazahnya asli, peneliti. Tolong diam. Jika ijazahnya Jokowi asli, maka Jokowi sedang mempermainkan bangsa ini. Tetapi jika ijazahnya palsu, maka Jokowi sedang mengelabui negara ini. Nah, kalau hanya sekedar asli atau palsu, Jokowi sebagai pihak yang punya otoritas untuk menunjukkan keasliannya, itu beban ada di Jokowi, titik.
anak-anak teman-teman yang mempersoalkan ini akan dipenjara kalau Jokowi sudah melakukan dan selesai. Ini teman-teman relawan ini kan tidak berbicara atas nama dirinya sendiri, mereka berbicara hanya untuk partiturnya sudah sama semua kur. Nah ini so hanya tahu, untuk memuja kalau ini so Jokowi. tahu, ini so tahu, apalagi Asli Rapen atau Nusantara itu palsu bukan relawan menurut saya, loh. menurut kami, Sebentar Bang, Organisasi Abang selesaikan. Memangnya gitu loh. kami ingin pendekatan ilmiah. Ini bukan Kami relawan tidak loh tidak kita. terlalu peduli dengan Ya, asli ilmiah atau tadi udah palsunya. ngambil kesimpulan di Asli atau depan. palsu itu harus didukung oleh Oh, itu palsu. bukti-bukti Gimana dan sih? proses-proses dokumen-dokumen. Ini apa Sebentar, gitu Anda loh. tidak peduli bahwa asli atau palsunya, Iya. tapi Anda peduli dengan bukti-buktinya. Lah iya, Tapi karena sejauh ini banyak penolakan-penolakan, karena Bang. yang disebut metode ya. ilmiah, Silakan, Tadi Bang. di awal ilmiah itu disampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. kesimpulan itu di belakang, bukan di akhir depan. disampaikan Oke, bahwa baik. kita Silakan, tidak Bang. peduli Misalnya asli atau ngomong palsu. gitu Yang benar lah. apa sih? itu? Gitu loh. Jadi yang coba. maksud Nggak, Coba, karena silakan jelaskan. Anda ada kesempatan Karena kalau untuk kepedulian Gitu loh. kalian itu cuma asli atau palsu, tunjukkan titik satu Gitu loh. Ya, tadi hanya udah ada ngambil satu kata, kesimpulan. tunjukkan Katanya kalau sebagai cuma asli dan peneliti, palsu. sebagai Nah, ilmuwan, karena saya tidak akan mengambil berani kesimpulan sebelum ada menunjukkan, bukti-bukti yang itu kuat. berarti Tadi sudah Roy menyimpulkan kemungkinan kalau ijazah Pak Jokowi 99% palsu. benar. Ini peneliti odong-odong ternyata Palsu. ini. Iya. Katanya orang Bagaimana bukan sih? relawan. Baik, coba Bang Roy, silakan Bayaran. Bang. Gitu loh. Oke, jadi gini, lucu sekali memang orang namanya Jokowi ini, ya. Kalau dia tuh capres, ya, bolehlah punya relawan, punya pendukung atau bayaran gitu ya, gitu kan banyak itu. Dan itu dulu mereka itu. Tapi setelah jadi presiden, itulah contoh ketidaknegarawanan seorang Jokowi. Ya, dia tetap membiarkan relawan-relawannya. Dia tidak tahu bahwa dia tuh jadi presiden seluruh Indonesia tadinya. Ya, sekarang sudah surut, sudah nggak jadi presiden, masih membiarkan ini hidup. Ini kan Ngiri nih, ngiri. Sorry ya, ngiri dia. Kasihan buta. Mas, maaf ya, Makanya Mas. gini, apalagi dia benar kalau ini nggak itu sudah diakui. Dia mau minta untuk 3 periode. Ya gitu. Anu aja, lamis dalam bahasa Jawa. Saya nggak minta 3 periode. Tapi anaknya, maka dinasti ini yang nih namanya apa kong kali kong ya. Ini kong kali kong. Udah Ya manis tak terasa, pakai ini kan jelas kong kali Bentar lagi kong pakai ini. kursi roda. Udah jelas ini kayak gini. Filosofinya adalah Filosofinya adalah negara ini mau dimiliki oleh sebuah atau satu keluarga Gitu loh. yang memanfaatkan segalanya dan dengan termul kayak gini ya, termul nggak mau seperti otak itu. kayak gini nih. Kita Aduh, juga punya Bang Andi, prinsip. coba Bang Andi, coba silakan Apa Bang. ya? Iya. Dia bilang termul. Tahu nggak? Dia bilang katakan Ternak Mulyono. Iya. Awalnya pertama itu mengatakan itu ijazahnya Pak Hari Mulyono. Muncullah kata Mulyono itu. Pak Hari Mulyono. Ketika Pak Hari Mulyono ini bisa dipatahkan, berubah lagi foto Pak Jokowi itu adalah Dulmatno. Ya, yang adalah notabene teman sahabat Jelas saya. scan ijazahnya Kemudian palsu. dengan Jelas keyakinan scan ijazahnya palsu. 99,9% dengan Sampai menggunakan di depan TV, teknologi bawa bukti itu palsu. adalah Dulmatno. Ya kan? Ijazahnya palsu. Ternyata ya Aduh, kebohongan ini publik pengalihan yang ini. paling besar Malu. adalah manusia ini. Aduh, Dan nggak saya pernah malu ini. sebagai Ya. warga Tidak negara terbukti yang palsu. membayar pajak Apa untuk pajak? membiayai pejabat-pejabat Palsu. publik. Udah Dan berbohong saya di depan publik sangat aja menyesal ngaku. pada hari ini. Iya. Ya, Kacau bahwasanya banget. Iya. ada menteri yang paling buruk Kacau selama banget ini Kacau yang bernama banget Roy Suryo pada Kacau zaman banget RSB. ini. Ya, Apa inilah menteri yang Apa paling ini buruk nominem yang banget, selalu ngapain? membuat Daripada satu nggak punya asumsi-asumsi prestasi. untuk Apalagi. dirinya Kacau dan menyalahkan banget. orang. Kacau Hanya banget 3 ini. kata. Palsu, Iya, bohong, memang palsu. dan dia yang paling benar. Palsu ya? Ini palsu ya? Kata- Seluruh Indonesia udah lihat nih palsu. Baik. Kita mau minta poinnya singkat saja Ya. Bang Lukas dari kelanjutan sidang di KIP ini. Anda Sudah berharap jelas, ini apa palsu. ke depannya, Bang? Ya berharap yang seperti kami bilang, kami mendapatkan dokumen-dokumen untuk pembuktian Ya. kesimpulan terakhir. Jadi perdebatan dua pihak antara Roy dengan Andi ini kan perdebatan yang sifatnya Berarti bukan pihaknya, Lukas. memfiksikan realitas gitu. Karena realitasnya tidak ada, fakta dokumennya tidak ada, makanya kemudian Aduh, terlalu banyak nonton apa? pihak Termul Termul, mencoba membaca tanda-tanda yang ditawarkan oleh Bung Roy. Jadi ini hanya memfiksikan narasi yang sebenarnya dengan mudah faktanya dibeberkan kalau mau. Tunjukkan Dan ijazahnya. artinya apa? Ini agak menyedihkan, pedih saya, tapi bukan pedih seperti bahwa saya pedih negara ini kok terjerembab kembali ke lumpur ketertutupan, lumpur manipulasi, lumpur otoritarianisme. Lumpur Ya, manipulasi. di mana orang Mereka yang hanya ingin manipulasi menanyakan data. keaslian ijazah presidennya, Kasihan deh. ditersangkakan. Iya. Tapi kemudian bingung, apa yang harus data disita ini perbudakannya. Betul. dari para Dia lucu tersangka. semua. Tapi kan sekarang harus nantinya mengikuti sidang pidana itu, Bang. Iya sedang Mau nggak pidana mau, monggo lah. ada. Tapi
akan banyak hal menggelikan pasti. Jadi Apa ekspektasi Anda yang jadi akan sidang terjadi? pidana nanti akan semakin menunjukkan ya koordinasi antar instansi pemerintah, KPU, Bawaslu, kepolisian dan hal-hal yang terkait dengan pemilu akan ketahuan semua nanti ya. Kan kemudian yang kedua adalah akan terbongkar semua ya hal-hal menyangkut ijazah ini karena masyarakat itu tadi sebelum ke sini saya ketemu orang yang entah kenapa datang mengajak ketemu ngasih info. Larang itu. Tadi Info apa Bang? Info apa? info soal yang dramatis lah, soal bagaimana proses ijazah ini dipalsukan. Itu maksudnya orang yang Anda tidak kenal sama sekali? Saya tidak kenal karena dia orang ini dulu yang membantu mendaftarkan Jokowi. Itu udah. Gubernur DKI. Jadi dia tahu. Waktu itu sudah ditanyakan, loh kok fotonya beda? Sebut. Tapi saya nggak terlalu peduli dengan itu. Ya. Namanya sebut. Siapa Bang? Nanti di persidangan. Nanti di persidangan. Oke, kalau gitu saya ke Bang Mardiansyah. Bang, silakan tadi tanggapan dari apa yang dikatakan Bang Lukas. Ya enggak. Soal akan banyak, semakin lama ini berjalan, akan semakin banyak yang terbongkar katanya. Ya mereka memang ingin semakin lama jadi semakin dapat banyak berkah kayaknya. Maksudnya apa Bang? Ya kan Pak Jokowi dengan selembar ijazahnya udah membawa berkah banyak orang. Jokowi. Cuman memang saran saya Lukas harus jelas kelaminnya. Kalau memang pendukung Roy Suryo katakan pendukung. Jangan bilang peneliti. Itu, Rampai Jangan Nusantara misalnya katanya disampaikan ormas. Nggak jelas misalnya kelaminnya, Rampai Level saya ini, apa? level jurnalis ya, yang terbukti. Rampai Nusantara itu ada di 37 provinsi, Saya 315 dulu kabupaten apa kata kota. Bang Mardiansyah? Terdaftar di Kumhas sebagai organisasi kemasyarakatan. Termul, Kan gitu ya ya. kan? Dan Udah kita jelas mengambil termul sikap itu. mendukung Pak Jokowi soal Nggak lain. ada, itu termul, Jadi Roy itu Suryo udah tuh jelas. banyak so taunya. Iya, Cuma termul. saya yakin publik tidak akan percaya. Sekali lagi saya bilang, publik tidak akan percaya sama Roy Suryo Oke. Tanya ke publik, ketika apa itu Rampai Nusantara? jadi Menpora nggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke, sebentar, Ketika sebentar, jadi Bang. Menpora membawa Emang panci benar dan publik banyak yang lain-lain. tidak percaya dengan Ketika ada kasus Silahkan hukum memakai ditanyakan ke kursi publik. roda Yang jelas dan Rampai penyangga Nusantara leher. tuh nggak jelas. Mungkin publik Itu percaya kelaminnya nggak sama jelas, orang yang apalagi memang Andi selalu Aswan yang udah berkata jelas-jelas bohong. berbohong. Dan tidak sikapnya Itu tidak loh. baik. Kayak Gitu loh, gitu. tidak menjadi contoh yang baik. Jadi ini Gitu yang loh, paling menurut saya konyol. udah Kita jelas tuh itu. tidak percaya pada orang. Kita percaya pada konsep, ide, gagasan, agama boleh. Tapi jangan orang itu harus selalu sifatnya istilahnya bukan percaya, tapi dalam bahasa Inggris ada istilah trust. Jadi percaya Ya, trust tapi itu ya percaya. kondisi. Kalau itu konsisten, Bukan istilah, emang artinya. Bukan istilah itu. Level paradigma Trust itu pemikiran percaya yang paling artinya. bawah. Bukan istilah, kok istilah? Mengkultuskan orang. Istilah itu. Relawan itu adalah sekte, semacam sekte. Lu sekte lagi kemana-mana ini. Coba agak Bang Andi, ngeri. Anda sepertinya banyak sekali ini yang dikatakan ini Bang Andi. Sekte kemana-mana ini. Terakhir Bang Andi, Ya, berikan. Orang yang bohong suruh ngomong Kalau nih. ada bencana siapa yang dicari pertama? Di daerah situ. Orang yang Pemimpin. katanya lulusan Pemimpin kehutanan tapi membiarkan Relawan. pengembangan hutan. Relawan. Di dalam situ membantu. Orang membantu namanya Relawan beneran kalau relawan, itu. kan? Ini Kami relawan sekarang kayak gitu seperti ya ada di relawan. Sumatera semua. Ya, Mana? membantu Nyatanya semua. ada di sini dia. Dia nyatanya dia klaim. Tadi mereka yang nyata kalau ada kamu ke tidak Sumatera ada mana? relawan-relawan itu Apain? ada delusi mereka. Iya. Ya. Jadi Ini- ada ini contoh yang ketakutan bagus. pada mereka Relawan itu untuk bukan pada orang, 2029. tapi pada bencananya, Bahwasanya kasusnya. relawan Jokowi ini makin kuat. Mana? Ya, relawan Gibran ini makin kuat. Oke. Jadi mereka ini merasa takut. Enggak Ya, ada takut. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman relawan-relawan dari militan ini ngeklaim Gibran. ini. Ini Anda ngeklaim tetap ini. bersatu Nggak untuk klaim itu. ini. Dan relawan-relawan Punya yang anggota bekerja Nggak punya sekarang anggota aja ya. Nggak punya yang anggota. bekerja ada di Sumatera. Mana anggotamu? Tetaplah jaga kesehatan teman-teman semua. Aduh Oke. kacau ini. Pertahankan konyol ini. kesulitan kita. Baik. konyol ini. Terakhir, Bantu terakhir. masyarakat. Sebentar, Ya, terakhir. terakhir. Bang Roy dan Bang Jadi- Lukas, berarti Anda siap untuk keberlanjutan sidang sengketa ijazah ini? Dan klaim relawan itu Indonesia tidak akan ada bencana kalau nggak punya presiden yang katanya lulusan kehutanan tapi Baik. membiarkan hutannya digunduli. Oke, Konyol Yang banget ini. deforestasi itu, Bapak-bapak, terima namanya kasih. siapa deforestasi itu? Bapak-bapak, Deforestasi terima itu kasih. 55 Kita juta. akan- Zaman Kita siapa? akan closing ya. Presiden Oh, Roy Suryo. Karena Roy Suryo. Presiden Roy Suryo. Kasihan deh lu. Gugatan ditolak. Aduh, Bisa kasihan jadi banget hanya jeda, bukan tamat cerita. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan Jadi depan. tidak ada istilah relawan.